Halo teman-teman, masih di edisi solo trip perdana ke luar negeri. Setelah singgah 4 hari 3 malam di kota Malaka, saatnya saya melanjutkan perjalanan menuju kota berikutnya. Selama di Malaka, saya singgah di penginapan ini, namanya Discovery Youth Hostel Malaka. Harganya murah meriah, per malamnya hanya Rp120.000 aja, dan waktu itu saya pesannya lewat Traveloka. Jadi total 3 malam menginap di sini, kalau dihitung-hitung cuma Rp350.000 aja. Murah sih, terlebih lagi kita dapat kamar yang privat, kemudian ada jendelanya. Walaupun kamar mandinya di luar, tapi masih sangat worth it. Kamar mandinya lega, terus bersih, dan ada air panasnya juga. Oke teman-teman, sebelum check out kita lihat dulu apakah ada yang ketinggalan. Aman, colokan aman, gantungan aman. Nih anduk penginapan, dapat 2 anduknya. Ini cermin, jangan lupa dibuka. Ini juga aman, sini aman, ya aman. Oke, kalau udah aman, sekarang kita check out. Nggak ada yang ketinggalan. Dadah, tempat singgahku 3 hari di Malaka. Tempat yang nggak akan saya pernah lupakan. Oke, teman-teman, nih jam 10.57 waktu Malaysia. Kalau di Jakarta masih jam 9.57. Kita check out dari penginapan dan lanjut perjalanan lagi setelah 3 hari berada di sini. Enak sih penginapannya. Kamar mandinya sharing tapi bersih, nggak bau. Tamu-tamu di sini pokoknya jaga kebersihan semua. Oke, kita check out teman-teman. Kita ambil deposit dulu. Kemarin deposit berapa ringgit ya? 100 ringgit apa? Nih penginapannya teman-teman. Sebenarnya saya masih betah di sini sih, cuman ya udahlah, bergegas aja lah. Kita cari suasana baru. Untuk check in atau check outnya di situ teman-teman. Nih rental sepeda bisa juga di sini, 9 ringgit, sekitaran segitu harganya. Ya, tutup. Kloset. Gimana nih? Aduh, singkonya nggak ada lagi. Permisi. Oke, teman-teman, udah ngambil deposit 50 ringgit. Terus setara sekitar 200 ribuan lah ini kalau di Indonesia. Oke, kita lanjut lagi ke halte Busway Malaka. Untuk haltenya jalan sekitar 500 meter ke arah sana. Saya juga masih belum tahu sebenarnya mau lanjut kemana teman-teman. Masih agak bingung. Pokoknya kita ke terminal dulu, terminal sentral Malaka. Nanti di sana baru tuh kita pikirin lagi. Di sini asli, di sini enak, pusat kota. Cuma kalau cari makan agak susah. Paling ada itu makanan India. Kalau kalau nggak makanan Cina banyak banget. Oh ya, saya mau ke ATM dulu ngambil duit. Jadi biar aman sentosa, kita cairin dulu aja secukupnya. Jadi kalau ATM kalian ada tulisan visanya, entahlah itu Mandiri atau bank apapun, itu bisa dicairin di sini. Di pojok aja kita. Nah ini saya pakai bank Mandiri. Pokoknya kalau di ATM kalian ada visanya gini tuh bisa. Silah tunggu sebentar, kad sedang disahkan. Oke, enter. Select account type. Saving akun. Cancel deh, salah gue. Enter. Akun simpanan. Uang keluar. Kenapa sira lewati ramana pangan. Nah ini kita pilih nih, mau berapa ringgit? 400 ringgit itu sejuta, kita 200 aja lah ya. Urus niaga sedang diproses. Oke, satisfying banget. Ambil kartu dulu. Oke. Wih, dapat 100-an akhirnya. Berarti ini setara 200 ringgit tuh 800-an lah ya. Iya. Langsung aja kita menuju ke halte busnya yang ada di sana, di depan museum. Kalau di jadwal sih sebentar lagi dia lewat, sekitar 3 menitan lagi. Semoga aja nggak on time. Karena kalau ketinggalan itu nunggunya bisa lama lagi, setengah jam baru ada lagi. Ini masih mending setengah jam sekali. Kalau koridor lain tuh 1 jam sekali.
Kita nunggunya di sini nih, haltenya. Pokoknya di depan museum ini dah. Tapi di sini tuh nggak ada tulisan halte atau bus stop gitu. Depannya. Malaka Sentral, Pak. Dua. Satu. Ya, 20. 210. Satu. Dua 10. Sudah. Kasih, Pak. Nice. Alhamdulillah. Gila. Rame banget nih. Tuh. Wede. Kemarin nggak serame ini rame hari ini. Banyak beca-beca itu juga, beca hias. Ini jam 11.18 kita berangkat menuju ke Malaka Sentral. Opsi termurahnya ini teman-teman. Soalnya di sini tuh angkutan online cuma ada mobil aja. Untuk AC adem. Ada charger juga di sini. Type-C sama USB-A. Ada CCTV juga. Nyaman lah. Nah, ini bis-bis pariwisata nih. Buat kalian yang bertanya-tanya, berapa biaya yang saya habiskan selama 4 hari 3 malam di Melaka? Saya pun tidak menghitungnya, teman-teman. Tapi yang jelas untuk penginapan 350.000, sisanya paling makan sama jajan. Nah, saya boros di jajannya ini sih. Untuk makan paling murah itu ada roti canai, harganya di Rp2. Kemarin saya sempat mampir ke sebuah kedai dan di situ daftar harganya juga lumayan murah-murah. Harganya nggak ada yang melebihi Rp10. Nah, dari situ kalian bisa perkirakan tuh bakal bawa budget berapa. Ya dijatah aja, misalnya sehari makan Rp25 gitu atau 30 lah. Setelah 40 menit perjalanan, tibalah kita di Malaka Sentral. Agak lama karena saya salah naik halte. Bukan salah sih, lebih tepatnya males jalan. Kalau mau cepet sebenarnya bisa naik dari halte yang deket Junker Street atau di depannya restoran Ricis. Nama haltenya Malaka International School. Dari penginapan ke sana jaraknya itu 1 kilo. Karena kondisi siang hari panas, jadi saya malas jalannya. Ya udah, akhirnya saya naik dari halte terdekat aja. Kalau kita tadi naiknya dari halte Malaka International School atau halte yang dekat Junker Street, waktu tempuhnya hanya 10 menit aja dari sana sampai ke sini, Terminal Malaka Sentral. Di sebelah kanan itu terdapat bus Mayang Sari yang menggunakan armada low deck seperti ini juga. Bus Mayang Sari itu rutenya ke Muar. Nah, Muar sendiri udah masuk daerah Johor. Tadi di sebelahnya Mayang Sari ada bus Panorama Melaka. Nah, itu sebelum ada bus Mayang Melaka, dahulu pakai bus Panorama Melaka itu, teman-teman. Jadi Basma ini semacam rebranding.
Nah, saya baru lihat lagi nih bus yang satu ini, namanya bus Singgah Singgah. Setelah saya cari info, ternyata ini bis buat semacam wisatawan gitu. Jadi dia bakal menyinggahi beberapa tempat-tempat wisata yang ada di Melaka. Tapi nggak tahu itu jadwalnya jam berapa aja, kayaknya nggak nentu juga deh. Oke. Ya teman-teman, setelah hampir 1 jam perjalanan sampai juga di Sentral Melaka. Gokil. Kita lihat depannya. Nah ini saya masih belum tahu mau lanjut kemana. Jadwal bisa sih banyak. Kemarin saya lihat sampai jam 8 malam masih ada. Jadi santai aja. Saya mau makan dulu. Ada nasi uduk di sana tuh tadi. Saya jarang banget lihat makanan Indo di sini. Saya makan nasi uduk dulu. Nah nanti baru kita ke dalam. Tiketnya beli goso aja dadakan. Berhubungin hari Rabu, kayak dapat aja kursi depan. Kemarin sih saya ngecek tuh dadakan kursi depan masih ada aja teman-teman. Oh dilarang melintas di laluan bus. Berarti kita muter lewat sana. Ngeri disemprit ya. Nah ini tujuan Pulau Gadong M15. Nah nanti kita masuk ke dalam sana. Jadi shelternya tuh dibedain. Ini shelter buat bis domestik atau dalam kota. Nah shelter bus luar kotanya ada di sebelah sebelah sananya. Bisa lewat sini nanti. Gitu. Nah lewat situ tuh lorong itu. Kita muter dulu nih, beli makan dulu. Ibu, terima kasih Ibu. Kan 1 ringgit kan 3.000, berarti 2.000 lah, sama kayak di Indo. Ini motor apa ya? Oh Pulsar. Nah itu dia. Nasi uduk. Nasi lemang, nasi uduk. Bisa. Ada nasi uduk mas? Nasi goreng deh. Nasi goreng. Iya. Nasi goreng ayam. Satu. Iya nasi goreng ayam. Oke. Airnya Bu? Airnya terlalu. TOS. TO. TOS ya? Oh, oke boleh. TO. Nah ini baru teh manis. Bukan teh tarik, tapi sini sebutnya TO. Jam 12.19 di sini ajan zuhur itu jam 1 siang. Ini ada bis DSG Delima. Saya ingatnya Delima Sri Gemilang mulu. Bis Delima, nggak tahu tujuan mana. BTW nasi gorengnya enak banget, terus ayamnya tuh enak banget, asli. The best. Biasanya sisa berapa ya? 50 ringgit, 150, 255, 275, 275 nih sejutaan lebih lah. Kalau dirupiahin 75, 50 lagi, 375, 377, sisa segini. Nggak nyampe 2 juta lah. 1 juta sekian. Nah kalau mau lihat rute-rute bisnya tuh gini teman-teman. Kalian zoom aja nih di Google Map, zoom sampai kelihatan tuh ikon gambar bus. Nah kita klik aja. Nah ini muncul nih banyak tuh. Tapi dia ada banyak ininya apa sih? Ikon busnya tuh udah banyak. Kalian klik aja satu-satu. Ntar dia keluar jurusan masing-masing. Nih ada ke Singapura, Penang, ke Penang juga ada tuh. Peluang ada juga nih, Peluang. Oke, teman-teman, ini jam 13.59. Kita lanjut. Kita pesan tiket busnya dulu deh. Tadi nongkrong di situ dari jam 12, 2 jam. 2 jam lah nongkrong situ tadi, enak banget tempatnya. Di sini tuh kita nongkrong di rumah makan enak banget. Nggak ada pengamen.
Jadi pengennya tuh lama-lama gitu. Nah ini kita langsung aja cari-cari tiketnya. Saya juga masih belum tahu kemana teman-teman. Pengennya sih ke daerah Trengganu, cuman jadwal bisa tuh malam. Saya lihatnya sih sekitar jam 9-an tadi. Tapi nggak tahu nih, kita coba lihat aja di mesin vending mesinnya. Ini pintu masuknya. Jadi dia ada 2 pintu, yang di sini sama yang di depan. Ini dia. Mirip di mana ya? Kita lihat suasana terminal sentral Melaka. Ini ada BSN kayak bank deh. Iya bank BSN. Ada tukang cukur juga, salon. Mirip-mirip terminal Batoh sih suasananya. Cuma ini versi gedenya ya, jarang sih terminal di Indo yang nyatu sama tempat pasar kayak gini. Kita langsung aja mengarah ke sana, nanti belok kanan. Terminal. Nah ini ada Four Seasons Mobile, tempat aksesoris HP. Barangkali kalian mau beli anti gores kah, atau mau beli charger kah? Nah di situ ada teman-teman. Sini juga banyak yang jual baju-baju, harganya 10 ringgit tuh. Ini suasananya dingin di sini. Terus ada Subway juga. Di sini banyak tempat makan. Ada Subway ini, ada yang lokal-lokalan tuh. Ayam gepuk, soto ada juga tuh, 8 ringgit. Nah ini ada pisang goreng segala macem, ada kayak apa ya, makanan-makanan ringan gitu. Ya kita belok kanan sana. Itu kan terminal domestik di situ. Nah kita sini nih, terminal antar kota. Nah kita pesen tiketnya di sini. Jadi di sini tuh ada vending mesinnya teman-teman. Ini orang-orang lagi pada pesen tiket nih. Lagi pada mabar. Nah, buy tiket. Nah, ganti kamera biar kelihatan. Kita beli tiket aja. Sama Malaysia. Nah, ini dia. Tuh banyak tuh pilihannya. Ada ke Johor, Kedah, Kelantan, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, Pahang, Pulau Pinang, Singapura, Thailand juga ada di sini. Ke Hat Yai ada juga. Nah, Hat Yai kita cari mana ya? Saya juga bingung sebenarnya. Kuala Lumpur kali. Jangan deh. Saya Trengganu. Nggak ada Trengganu di sini. Agak muncul. Itu Trengganu. Selangor. Kuala Selangor, Tanjung Karang. Oh ini ada nih, Trengganu. Nah, Kuala Trengganu tanggal 15. Kita coba lihat ya, cari. Nah nih, ada banyak pilihan, ada 4 bis, ada Sunny, Maraliner. Tapi jadwalnya jam 8. Anjir, masih malam banget lagi. Sekarang masih jam 2 siang, cok. Coba. Pilih tempat duduk. Tuh masih ada kursi depan 200.000. Masih ada juga kursi depan teman-teman. Nah jadi bayarannya tuh bisa pakai itu, bisa pakai Visa. Sayangnya belum bisa pakai kris di sini. Nah jadi nanti masukin aja duitnya ke sini, nanti bisa kembali. Ada kembaliannya gitu. Cari-cari tiket dulu deh. Nah kalau mau ke Johor Baru nih, Larkin, dia banyak pilihannya. Tuh jadwalnya juga banyak, mulai dari jam 2:30 nanti udah ada 1 jam sekali, sampai terakhir jam 11 malam masih ada. Kuala Lumpur tuh nih ada nih KL Sentral, TBS. Sentral bisa coba ya cari. Oh KL Sentral nggak ada, berarti TBS. Nah banyak tuh TBS sampai jam 5 sore. Nah kalau ke Kuala Lumpur rata-rata tiketnya tuh belasan ringgit, nggak nyampe 20.
Ada sini yang 20 nih, Permata Utara. Kalau 13 ringgit berarti sekitar 70 ribuan lah. Karena emang jaraknya juga nggak terlalu jauh. Saya masih bingung nih, mau lanjut kemana. 1 jam kemudian. Kuala Lumpur, TBS. Ini banyak tuh beli jam 4. 3.30 aja kali ya. 3.30 sisa 11 kursi. Oh, udah habis di depannya. Berarti 3 bagusan mana ya? 5 apa KKL ya? Masih ada nih. Coba yang jam 3.15 ya, ada 5. Oh, masih kosong banget. Yang ini aja dan jam 3. Yang kursi single KKL beda 2 ringgit dong. Beda 2 ringgit tuh sekitar beda 6.000 lah. Mengesah tempat duduk. Lokasi Anda Melaka Sentral TBS jam 15. Oke. Tempat duduk A RM 15 ringgit itu sekitar 15 kali 4 60 ribuan. Sekitar segitu. Oke. Ya kita klik aja, teruskan. Suruh isi nama, paspor sama nomor telepon. Nah, kalau udah kita mengesah jumlah 15 ringgit. Pembayarannya uang tunai ya. Silahkan bayar di sekitar sini. Nah, ini kita masukin aja duitnya. Maksimal dia 50 ringgit teman-teman. Oke. Udah masuk. Udah bayar. Ntar dia bisa kembali. Oh, ini kembalinya. Nah, oke, udah kembali. Nah, ini ada recehannya. Nah, tiketnya keluar. Oke. Oke. Sip. Ini dia tiketnya. Sebentar lagi bisa berangkat. 2-3 menit lagi. Scan dah, ini kayak scan di sini. Nah, jago banget gua. Mbak, ini udah bisa belum? Maaf, tan kiri. Jam 3 belum. Belum bisa. Jam berapa masuknya boleh? Nanti kita panggil dulu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, di belakang sini ternyata juga ada counter tiket. Jadi kalau kalian nggak bisa pesan lewat sana, lewat vending mesin itu, kalian bisa di belakang sini nih ada counternya, biar diarahin sama itu abang-abang itu, biar ada petugasnya gitu, biar gak bingung. Nah, ini ruang tunggunya seperti ini. Sebenarnya terminal ini tuh gak modern banget dan juga gak bersih banget. Bahkan tadi saya mampir ke toiletnya pun, toiletnya biasa aja, yang gak gimana gitu. Bahkan beberapa toilet ada yang agak bau juga. Cuman memang terminal ini memberikan rasa aman kepada penumpang. Contohnya tidak ada calo atau praktik memaksa untuk membeli tiket. Terus juga opsinya ada banyak di sini. Bisa beli tiket online, lewat vending mesin, atau bisa ke loket langsung. Di Indonesia tampaknya belum ada deh terminal yang menggunakan vending mesin buat pemesanan tiket. Ya, semoga aja lekas menyusul ya. Nah, di sini tuh ada informasi gate-nya, gate D, platform P16. Gate D itu mana ya? Gate D, oh, di sana kita. Gate D. Platform 16. Kita coba tanya lagi. Takutnya udah boleh masuk. Oh, udah 20 menit. Keren ya? Kayak di Singapura. Masih ada air terjun itu. Gate D. Gate D sini dong. Cuma ditutup tuh.
15 menit instant efek. Keren ya sini kursi pijatnya. Oh, pembayarannya bisa pakai Visa. Ini dong. Sini aja deh. Nugroho. Belum. Oh, belum. Kirain belum lagi. Oh, belum lagi. Oke. Kita yang itu. Ya. Ya. Platform berapa? Oke, oh itu ya. Oke, siap. Nah, itu bus kita tuh, bus CCL. Foto dulu guys. Yo. Ini kurang tahu pakai bodi apa. Kayak sini bodi garapan Malaysia. Untuk sasisnya pakai Scania. Tampilan depannya kayak gini, lampunya sangar banget. Ada lampu tembaknya juga. Kayak bis-bis Malaysia tuh mirip-mirip ya bodinya ya. Tuh kan. Di sini rata-rata spionnya tuh spion tanduk gitu. Jarang pakai spion balap. Nah, itu bagasinya belum los, teman-teman. Masih ada sekatnya. Nah, ini apa nih? Transnasional. Tujuan ini Kuala Lumpur juga dia. Kursi ini enak juga di sini. Ini ada hordengnya. Jaraknya ya tidak lega-lega amat, tapi cukup buat naruh tas. Terus ada leg rest juga. Ada kantongnya juga. AC-nya lumayan dingin. Lover AC seperti ini. AC-nya dingin banget. View ke depan seperti ini. Ada sunscreen-nya. Terus seat yang paling depan seperti ini. Pakai tali penggang leather. Nah, di sini ada reclining seatnya juga tuh, bisa dimundurin. Saya tahu sih kenapa kursi depan ini tuh kosong, karena sempit. Kalau di tengah enak, lega. Seperti inilah penampilan dashboardnya. Untuk sasisnya sendiri ternyata benar ini menggunakan Scania K360, teman-teman. Untuk kilometernya sudah hampir 2 juta. Dan rata-rata bus di Malaysia ini menggunakan sasis Volvo dan juga Scania. Di sini Mercy kagak laku, teman-teman. Asli jarang banget, saya hampir nggak lihat kayaknya Mercy di sini. Nah, itu ada bis double decker, namanya Pancaran Matahari. Cakep banget. Cuma nggak tahu tujuan mana dia. Nah, ini kita berangkat, teman-teman. Jam 15.00. DBS ya. Tepat waktu. Telat semenit, Deng. Tepat waktu banget di sini bisnya. Orang-orangnya juga. Ini juga KKL. Kurang tahu tujuan kemana. Mungkin keberangkatan berikutnya ke Kuala Lumpur.
suspensinya, gila. Karena saya orang yang suka tantangan, ya elah. Akhirnya saya pilihlah ke Kuala Lumpur, yang mana Kuala Lumpur sendiri adalah ibu kotanya Malaysia, yang pasti di sana lebih chaos, lebih ramai, dan lebih banyak karakter orang yang bakal kita jumpai, dan tentunya di sana jaringan transportasinya lebih rumit. Dan disinilah kesempatan saya buat upgrade skill berkelana di negara orang, teman-teman. Jadi biar terbiasa aja sih. Oh iya, jarak dari Melaka ke Kuala Lumpur yaitu 140 kilometeran. Itu jaraknya kayak dari Jakarta ke Bandung. Waktu tempuhnya antara 2 sampai 3 jam. Dan yang pastinya di perjalanan ini kita udah full tol ya nanti. Dan ini murah banget loh tarifnya, cuma 15 ringgit atau setara 60 ribuan. Dan itu kita udah dapet bus yang super eksekutif ini, seatnya 21 ala-ala bis malam jarak jauh kalau di Indonesia. Udah gitu sasisnya Scania lagi, gile. Yang mana rata-rata tiket bus dari Jakarta ke Bandung aja tuh 90 ribuan. Dan itu dapetnya Hino kreket-kreket, seatnya 22 dan kelasnya AC eksekutif. Dan itu pun bagi orang kita harga segitu udah dianggap murah ya. Kenapa harga tiket bus di Malaysia ini murah? Karena tarif tol di Malaysia lebih murah daripada di Indonesia. Terus juga harga bahan bakar di sini tuh lebih murah dibandingkan di Indonesia, teman-teman. Di sebelah kiri kita ini ada bangunan yang sangat eye-catching, dan ini adalah Majelis Bandaraya Melaka Bersejarah, atau ini adalah kantor pemerintahan. Kalau di Indonesia mungkin setara Pemkot atau Pemkap kali ya. Nah, kemudian di sebelahnya ada Aeon Mall, dan ini adalah satu dari 2 Aeon Mall yang ada di kota Melaka. Dan ini adalah jembatan penyeberangan penghubung Melaka Mall dengan Aeon Mall. Jadi di belakang kita ini ada Melaka Mall, dan di sana itu terlihat sebuah bukit kecil, dan itu adalah Bukit Beruang. Kita bisa mendaki ke sana dengan waktu tempuh kurang lebih 2 jam dan bisa melihat landscape kota Melaka. Kemudian di sebelah kiri ini ada kompleks Mahkamah Melaka.
Nah, di sebelah kiri saya baru lihat nih SPBU BHP Petrol milik Australia. Jadi selama di sini saya udah ngelihat 5 SPBU. Yang pertama ini Petronas nih, Malaysia punya. Kedua Petron, jadi ada Petronas, ada Petron juga. Ketiga Caltex, keempat Shell, kelima yaitu BHP. Jadi cuma ada 5 SPBU aja di Malaysia, teman-teman. Dan BTW ini bis kita setelah berangkat dari Melaka Sentral tuh kagak ada acara mampir ke agen-agen bus lagi ya. Jadi langsung bablas ke jalan tol. Ini khusus motor nih sebelah kiri. Nah, kan. Kayaknya nggak bayar ya, kayaknya gratis deh. Setelah dibuat takjub dengan mulusnya jalan yang ada di Malaysia serta kebersihan dan kerapihan tata kotanya, saya pun dibuat takjub lagi dengan fakta yang satu ini, yang mana motor-motor di Malaysia ini bebas masuk tol dan itu pun gratis. Dan menariknya nggak ada batasan mesin, jadi motor apa aja bisa nih masuk ke jalan tol Malaysia. Yang penting motornya ada rodanya. Dan itu ada beberapa pengendara motor yang berhenti buat pakai mantel karena di depan ini hujan deras banget. Sebenarnya di beberapa titik sih di sini disediain tempat buat neduh ya. Fakta lain menariknya, selain bis di Malaysia yang jarang memiliki toilet dan tidak ada pintu belakang, juga bis di Malaysia ini jarang sekali ada yang memutar musik dalam perjalanan, teman-teman. Berbeda dengan bis di Indonesia yang ketika masuk langsung disuguhkan dengan musik. Di Malaysia, kecepatan bus di jalan tol dibatasi hanya 90 km per jam saja dan wajib berjalan di lajur kiri, kecuali hendak menyalip. Walaupun kelihatannya pengendara di Malaysia ini tertib dan taat aturan gitu ya, bukan berarti di sini minim kecelakaan. Namun sebaliknya, berdasarkan survei dan data, Malaysia tercatat sebagai salah satu negara dengan tingkat kecelakaan tertinggi di ASEAN, teman-teman. Bahkan ada di atasnya Indonesia. Dan rata-rata kecelakaan tersebut menimpa sepeda motor. Memang sih, selama kemarin motoran di Malaka itu rasanya was-was banget. Karena banyak sekali mobil-mobil yang ngebut, efek jalanan atau lalu lintas yang sepi. Di sini tuh tertib banget. Truk-truknya pada jalan di lajur kiri. Lihat nih, tuh.
truk-truk gede gini semuanya jalan di lajur kiri semua, nggak ada yang di lajur kanan. Terus truknya tuh terang, banyak lampunya. Karena pemandangan toilet cukup membosankan, akhirnya tadi saya milih untuk tidur. Dan ini bangun-bangun sudah berada di perbatasan antara Negeri Sembilan dengan Selangor. Gak lama lagi kita bakal sampai di TBS, Terminal Bersepadu Selatan Kuala Lumpur. Buat kalian yang penasaran berapa tarif tolnya, lihat gambar di layar kaca ini. Cuma 9 ringgit dengan jarak 100 km, yang artinya nggak sampai 40.000. Gokil sih. Di Malaysia ini tuh tarif tol untuk bus lebih murah dibandingkan mobil, teman-teman. Kalau di Indonesia kan sebaliknya ya. Nah, ini ada dua bendera. Bendera yang sebelah kiri itu bendera Malaysia, dan yang sebelah kanan tadi bendera negara bagian atau bendera negeri Selangor. Jadi di sini tuh negara bagian ibarat kata kayak kabupaten lah ya kalau di Indonesia. Dan setiap negara bagian itu ada benderanya masing-masing, teman-teman. Asli ini jalannya ruwet banget. Nah, yang di sebelah kiri itu jalan tol yang tadi kita lewatin, teman-teman. Nah, ini jalan yang kita naiki sekarang ini jalan menuju ke arah terminal TBS. Gila. 1 2 3 4 gokil. Stasiun Serdang. Stasiun Serdang. Parkiran motornya sepi banget. Jadi di sepanjang jalan ini tuh di beberapa titik disediain tempat neduh buat para pemotor. Nanti nih, mana ya? Tuh kalau motor nggak ada gate-nya di sini. Nggak tahu nih dia pada gratis apa bayar ya? Kayaknya sih gratis deh. Ada Ciheras juga jir, kayak di Tasik. Nah itu tempat naduh
buat para pemotor kalau seumpama hujan, kalau buat pakai mantel atau neduh. Ini ada bis double decker Mutiara. Ini stasiun Lebak Bulus Grab. Jadi mirip banget Lebak Bulus ini, asli. Itu ada keretanya tuh, Rapid KL. Setelah genap 2 jam perjalanan dari Melaka Sentral, akhirnya sesaat lagi bis kita akan mendarat di tujuan akhir, yaitu TBS atau Terminal Bersepadu Selatan. Dan ini TBS ya, bukan KL Sentral. Kalau KL Sentral masih ke utara lagi. Jaraknya dari TBS ini ke KL Sentral yaitu 10 km. Nah, ini terminalnya dan di bawah ini ada kereta. Sepertinya untuk menuju ke KL Sentral kita bisa naik kereta yang ada di bawah sana. Nantilah kita coba-coba aja. Ini juga pengalaman pertama kalinya saya kesini sendirian. Wah, pastinya ini akan menjadi tantangan yang seru sih. Deg-degan sih udah pasti ya teman-teman. Ya namanya juga di negara orang, yang mana ini tuh ibu kota. Ya kayak kita baru pertama kali ngerantau di Jakarta lah, istilah kata. Nah ini di sebelah kiri kita ada stasiun KLIA Transit. KLIA ini ke tujuan bandara. Sepertinya kalau mau ke KL Kuala Lumpur, KL Sentral bisa juga naik itu deh. Jadi 2 jam genap perjalanan dengan jarak 140 kilometeran. Kalau menurut saya sih itu termasuk cepet ya. Padahal kecepatan kita juga gak sampai 100 km per jam. Cuma karena konstan dan gak macet, jadi cepet sampainya juga nih teman-teman. Nah ini di sebelah kiri ini parkiran busnya nih kayaknya nih. Dan oh ya, kenapa cepet? Karena bis ini tuh gak mampir buat isi bensin, isi solar, terus gak mampir ke agen, dan juga gak mampir ke rumah makan buat istirahat. Tadi tuh gak mampir ke toilet. Jadi buat kalian yang mau naik bis ini, saran saya jangan kebanyakan minum, dan kalau bisa sih buang air kecil terlebih dahulu. Karena bis ini tuh gak ada WC-nya teman-teman. Wah, saya masih gak nyangka bisa ke sini sih, asli. Ini bis cakep banget nih. Bodinya Eropa banget. Di sini bisnya banyak dan beragam modelnya. Ada yang bagus-bagus juga, terus ada yang terbaru juga. Nah, ini kita udah sampai kayaknya nih. Ini ada double decker. Double deckernya bukan tronton di sini mah. Enggak triple axle. Widih. Masuknya, oh enggak, kita muter lagi ke arah gedung yang sama. Ini kayaknya parkirannya atau tempat, ya ini parkirannya di bawah. Di sini tuh bisnya modelan aerodinamis semua ya, maksudnya nggak ada yang bener-bener kotak gitu. Bentuknya tuh kayak lengkung gitu. Lihat nih. Modelnya gini semua, mirip-mirip, cuma beda lampunya aja. Warisan Express.
sampai nih. Kita turun di sini sepertinya. Oh iya betul. Oke. Pak, makasih Pak. Oke teman-teman, nih jam 17.08 sampai juga di TBS Terminal Bersepadu Selatan, Kuala Lumpur, Malaysia. Oke teman-teman, jadi sekian dulu untuk video perjalanan kali ini. Di video berikutnya kita bakal bareng-bareng cari cara untuk menuju ke KL Sentral. Pokoknya jangan naik taksi, jangan naik Grab, kita usahakan naik transportasi umum. Kira-kira gimana ya caranya? Terus juga buat kalian yang penasaran di Kuala Lumpur saya bakal nginep di mana, tonton aja video berikutnya ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton. Semoga kita jumpa lagi di video berikutnya. Kenceng banget.